Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi operator aritmatika. Operator aritmatika pada Microsoft Excel atau sering juga kita sebut dengan operator matematika, di mana operator ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, serta perpangkatan. Untuk simbol-simbol operatornya bisa kita lihat pada kolom di sebelahnya. Cara penggunaan operator matematika. Dalam penggunaan operator matematika ada dua jenis penggunaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan menginputkan langsung nilai-nilai yang akan dihitung menggunakan operator aritmatika. Seperti contoh di bawah ini. Pada contoh 1, untuk soal yang pertama, 35 ditambah 2. Soal nomor 2, 35 dikurangi 2. Soal nomor 3, 35 dikali 2. Soal nomor 4, 35%. Soal nomor 5, 35 pangkat 2. Nah, 5 soal ini kita akan proses menggunakan operator aritmatika pada Microsoft Excel. Di samping ini kita sudah siapkan lembar kerja Microsoft Excel yang sudah aktif. Kita akan mulai mengerjakan soal yang nomor 1, yaitu 35 ditambah 2. Sebelum kita mengerjakan soal, agar input data bisa dibaca sebagai rumus, maka tanda yang pertama kali kita ketik yaitu tanda sama dengan. Selanjutnya kita masuk ke soal, yaitu 35 ditambah 2. Maka kita harus inputkan langsung angka 35. Selanjutnya baru kita masukkan operator yang diminta adalah tambah. Kita masukkan operator tambah dan tambah 2. Kita inputkan angka 2. Baru kita tekan enter. Secara otomatis hasilnya akan keluar di mana rumus diketikkan. Nah, untuk soal yang nomor 2, yaitu 35 dikurangi 2. Kita akan mengetikkan rumus pada sel C8. Tanda yang pertama kali kita ketik agar input data dibaca sebagai rumus, maka kita ketik tanda sama dengan. Lalu kita ketikkan angka 35. Selanjutnya kita inputkan operator yang diminta. Di sini untuk soal nomor 2 yang diminta adalah operator kurang. Kita inputkan operator kurang dan inputkan lagi angka 2. Kita tekan enter, maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Untuk soal nomor 3, 35 dikali 2. Seperti biasa, inputkan tanda sama dengan di awal terlebih dahulu. Setelah itu kita inputkan langsung angka 35. Dan selanjutnya inputkan langsung simbol kali. Dan inputkan angka 2. Kita tekan enter. Sama juga hasilnya akan otomatis keluar di mana rumus diketikkan. Untuk soal yang nomor 4, 35%. Nah, di sini 35% seperti biasa kita ketikkan dulu tanda sama dengan, kita masukkan atau kita inputkan angka 35. Setelah itu kita masukkan operator persen. Nah,
baru kita tekan enter. 35% hasilnya adalah 0,35. Sedangkan soal yang nomor 5 untuk contoh pertama ini adalah 35 pangkat 2. Seperti biasa, diawali dengan tanda sama dengan, kita inputkan angka 35, kita inputkan lagi operator pangkat, dan pangkatnya adalah 2, inputkan angka 2. Kemudian kita tekan enter. Secara otomatis hasilnya akan keluar di mana rumus itu diketikkan. Nah, ini contoh yang pertama, yaitu angka-angkanya kita inputkan langsung ke dalam rumus. Itu untuk contoh yang pertama. Di sini sudah ada cara penyelesaiannya, bisa kita lihat. Kemudian contoh yang kedua, yaitu kita diminta yang untuk soal yang pertama, 35 ditambah 5 dikali dengan 2 pangkat 7. 35 ini dalam 3 tambah 5 ini di dalam kurung dikali dengan 2 dalam kurung 2 pangkat 7. Soal nomor 2, 35 bagi 2 ditambah 40 dikurang 2. Sedangkan soal nomor 3, 30% dari 7.500. Nah, cara penyelesaiannya untuk soal yang pertama, yaitu 3 ditambah 5, ini di dalam kurung, kemudian dikali dengan 2 pangkat 7 di dalam kurung. Nah, kita selesaikan untuk soal yang pertama. Kita bikin saja di sel BE E6. Di sel E6. Untuk input data kita supaya bisa dibaca sebagai rumus, maka diawali dulu dengan tanda sama dengan. Nah, di sini karena ada yang dikurung, maka untuk input datanya juga harus kita kurung dulu. Berikan tanda kurung, kemudian inputkan angka 3. Setelah itu inputkan tanda tambah untuk simbol atau operator penjumlahannya. Setelah itu inputkan angka 5 dan dikurung lagi. Tutup kurungnya. Kemudian dikali. Nah, simbol kali pada Microsoft Excel yaitu tanda bintang. Dikali kurung buka dikali 2 pangkat 7. Berarti kita inputkan angka 2, maaf. Selanjutnya kita inputkan operator pangkat. Inputkan lagi pangkat angka 7. Kita tutup kurung. Nah, rumusnya selesai, kita tinggal tekan enter. Secara otomatis hasilnya juga akan keluar di mana sel tempat rumus itu diketikkan. Untuk soal yang nomor 2, yaitu 35 dibagi 2. Maka penyelesaiannya menggunakan operator aritmatika. Secara biasa diawali dulu dengan tanda sama dengan, kemudian kurung buka 35, kita inputkan angka 35, dibagi, di sini dibagi, maka untuk simbol bagi yaitu tanda garis miring, bagi 2, kita tutup kurung, terus dijumlahkan atau ditambah, simbol tambah, kemudian kurung buka 40 dikurangi 3, kita tutup kurung, baru kita tekan enter. Hasilnya 54,5. Nah, itu untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu 30% dari 7.500.
Nah, cara penyelesaiannya yaitu seperti biasa, kita ketikkan dulu tanda sama dengan di awal agar input data kita dibaca sebagai rumus. Selanjutnya kita inputkan angka 30, kemudian inputkan tanda atau simbol persen. Dari ini biasanya kalau di matematika biasa 30% dari 7.500, maka dari ini kita ganti dengan tanda kali. Maksudnya itu 30% kali 7.500. Hasilnya akan kita lihat setelah tombol enter ditekan. Jadi 2.250. Nah, itu contoh yang kedua. Di sini bisa kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan menginputkan data yang diambil dari referensi sel. Seperti contoh di bawah ini. Nah, berarti cara yang kedua, penggunaan operator matematika, yaitu menginputkan data yang diambil dari referensi sel. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu 35 ditambah 2. Di mana data-data yang diproses menggunakan operator aritmatika sudah diinputkan di dalam sebuah sel di mana 35 berada pada sel B3 dan 2 berada pada sel C3. Jadi soal yang nomor 2 ini kita diminta untuk menjumlahkan angka 35 ditambah dengan 2. Di mana angka 35 ini sudah diinputkan pada sel B3 dan angka 2 sudah diinputkan pada sel C3. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita cobakan langsung di Microsoft Excel. Jadi menurut soal angka 35 diinputkan pada sel B3, berarti sel B3 sudah ada angka 35. Kemudian angka 2 berada pada sel C3. Angka 2 berada pada sel C3. Nah, sekarang dari soal contoh nomor 1, kita diminta untuk menjumlahkan 35 tambah 2. Berarti di sini. Kita ambil contoh saja, kita buat rumusnya di sel D3. Seperti biasa, untuk input data kita agar dibaca sebagai rumus, kita ketik diawali dengan tanda sama dengan. Inputkan tanda sama dengannya terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini, kita mengambil datanya dari referensi sel. Beda dengan cara sebelumnya. Kalau cara sebelumnya, datanya kita inputkan langsung. Misalkan 35, kita inputkan langsung angka 35. Sekarang, kita diminta untuk mengambil datanya dari referensi sel, di mana angka 35 sudah diketikkan pada B3 dan angka 2 sudah diketikkan pada C3. Jadi, untuk rumusnya sama dengan kita langsung klik dulu angka 35-nya. Maka akan keluar pada kolom rumus yaitu B3. Jadi maksudnya angka 35 referensi selnya berada pada B3. Kemudian kita klik tambah, kita inputkan tambah, operator tambah. Setelah itu kita klik angka 2, maka referensi selnya yang tampil yaitu C3. Selanjutnya kita tinggal tekan enter. Maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Nah, ini
Contoh yang kedua atau cara yang kedua, menginputkan langsung data dari referensi sel, mengambil data dari referensi sel. Selanjutnya masuk ke contoh yang nomor 2. Ini contoh nomor 2. Contoh nomor 2 yaitu 20% dari 30.000. Nah, kita diminta untuk mencari 20% dari 30.000. Pada contoh yang kedua, data yang akan diproses adalah angka 20 sudah diinputkan di dalam sel B3. Sedangkan angka 30.000 belum diinputkan ke dalam sel manapun. Nah, berarti data yang sudah diinputkan adalah cuma angka 20 saja. Sedangkan 30.000 belum diinputkan pada sel manapun. Jadi, kita di sini mengkombinasikan antara input data langsung dengan input data yang diambil dari referensi sel. Kita ambil contoh di sini. Sel angka 20 sudah diinputkan di dalam sel B3. Berarti ini kita hapus saja dulu. Kita hapus. Angka 20 sudah diinputkan pada sel B3. Berarti angka 20 di sel B3. Kemudian kita ketikkan di D3 untuk rumusnya. Seperti biasa, sama dengan kita diminta 20% dari 30.000. Maka kita ambil dari referensi selnya yaitu 20, kita klik angka 20, maka akan tampil referensi selnya B3. Selanjutnya 20%. Ini sudah ada angka 20-nya, kita tinggal inputkan operator persen. Dari biasanya kita ganti dengan angka simbol kali. Dari 30.000. Karena angka 30.000 tidak diinputkan pada sel manapun, maka angka 30.000 ini kita inputkan secara langsung. Langsung diinputkan 30 itu 30.000. Jadi di sini dikombinasikan antara input data yang diambil dari referensi sel yaitu 20, sedangkan kombinasi yang kedua yaitu input data langsung. Setelah itu kita tinggal tekan enter. Maka hasilnya akan keluar secara otomatis pada sel di mana rumus itu kita ketikkan. Itu penyelesaian contoh yang kedua. Kita masuk lagi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, lihat data yang ada pada tabel nilai X dan data yang ada pada tabel nilai Y. Kemudian isilah data-data yang kosong sesuai dengan permintaan yaitu X tambah Y dan X kali 3%. Nah, di sini berarti kita diminta untuk membuat tabel terlebih dahulu. Ini kita hapus. Tapi kita lihat data tabelnya seperti ini. Nilai X berada di B2. Nilai X sebelahnya nilai Y. Sebelahnya di kolom D X tambah Y, di kolom E X pangkat 3%. Sedangkan nilai X 8, sedangkan nilai Y 3. Nah, di sini kita kasih supaya bagus, kita berikan bingkai tabel. Kita kasih tengah
rata tengah, rata tengah, ini juga rata tengah. Oke, bagus. Selanjutnya yang diminta, nah di sini data yang diketahui pada soal ini yaitu nilai X yaitu 8, nilai Y yaitu 3. Nah, yang akan diminta yaitu mengisi tabel yang kosong. X ditambah Y, X pangkat 3, X kali 3%. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita tinggal seperti biasa, tinggal ketikkan dulu tanda sama dengan di awal. Kita ambil referensi selnya sesuai dengan permintaan di atas, X tambah Y. Kita ambil nilai X, kita klik nilai X, akan tampil referensi selnya yaitu B3. Kemudian kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan mengetik simbol tambah. Kemudian ditambahkan dengan nilai Y. Nilai Y, kita klik angka 3. Maka akan tampil referensi selnya yaitu C3. Setelah itu kita tinggal tekan enter. Maka hasilnya akan menjadi 11. Untuk soal yang di kolom E juga sama. Diawali dulu dengan tanda sama dengan. Kemudian kita lihat soalnya yang diminta di atas yaitu X pangkat 3%. Berarti kita ambil referensi selnya yaitu nilai X. Kita tinggal klik saja angka 8, maka akan tampil referensi selnya yaitu B3. Kita inputkan operator kali. Dan angka 3, kemudian operator persen. Jadi di sini nilai X atau B3 dikali 3%. Kita tekan enter, secara otomatis hasilnya akan keluar di mana tempat sel rumus diketikkan. Itu soal yang ketiga. Selanjutnya kita masuk lagi untuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat, buatlah data sesuai dengan tabel di bawah ini yang terdiri dari kolom harga, kolom jumlah, dan kolom total. Carilah jumlah total dengan menggunakan operator aritmatika. Nah, berarti di sini kita diminta untuk membuat sebuah tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, di sini tabelnya dimulai dari B2. Nah, kita mulai saja dari B2. Kalau B2 ini kita hapus saja dulu. Hapus. Kita mulai B2 yaitu harga. B2 harga, jumlah, total. Untuk kolom harga yang pertama 30.000, yang kedua 500, yang ketiga 5.000. Nah, di sini tidak ada input simbol mata uangnya. Sekarang kita inputkan simbol mata uang. Kita inputkan simbol mata uang. Supaya mudah. Kita pakai accounting saja. Tidak angka di belakang komanya tidak kita pakai. Nah, maka secara otomatis simbol mata uangnya akan tampil. Besarkan sedikit. Nah, oke. Nah, jumlah. Untuk jumlah yang pertama 2, setelah itu 3, setelah itu 5. Nah, kita bikin garis tabel ya, atau bingkai tabel.
Nah, ini supaya bagus, supaya rapi, kita bikin rata tengah. Nah, untuk soalnya sudah selesai diketik. Kemudian yang diminta, carilah jumlah total dengan menggunakan operator aritmatika. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari total. Sedangkan data yang diketahui yaitu data harga, kemudian data jumlah, maka yang diminta adalah mencari total. Di sini, secara logika, untuk mencari total dengan diketahui harga dan jumlah, biasanya yaitu harga kita kalikan dengan jumlah. Maka rumusnya adalah sama dengan, diinputkan di awal tanda sama dengan harga, kita klik kolom harga, kita masukkan simbol operator kali, yaitu bintang. Kemudian kita klik angka 2, maka akan tampil referensi selnya C3. Setelah itu tinggal kita tekan enter. Secara otomatis akan keluar hasilnya pada sel di mana rumus diketikkan. Nah, untuk selanjutnya, untuk baris kedua dan ketiga, kita tidak perlu lagi untuk menginputkan rumus secara manual seperti pada baris sebelumnya. Kita tinggal saja mengkopikan rumus yang sudah kita buat di atas ini ke bawah. Caranya, kita klik dulu sel yang di atas, sel di mana rumus tadi kita ketikkan, kemudian kita bawa mouse-nya, letakkan pas di atas titik sudut. Titik sudut di sini yang kita sebut dengan fill handle. Sehingga mouse-nya berubah menjadi tanda tambah hitam. Tadi awalnya tanda tambahnya tebal. Sekarang kalau sudah berada pas di atas titik fill handle, maka mouse-nya akan berubah menjadi tanda tambah hitam tipis. Selanjutnya kita tinggal klik, tahan, dan tarik ke bawah. Setelah sampai pada akhir baris, maka kita tinggal lepaskan saja mouse-nya. Nah, secara otomatis rumus yang di atas akan tercopy pada baris-baris berikutnya. Dan secara otomatis juga hasilnya akan keluar. Nah, sampai di sini dulu materi tentang operator aritmatika. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.